Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jose Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang train of trainer, saya akan sharing bagaimana teknik presentasi yang sangat diperlukan bagi profesional untuk kepentingan bisnis atau apapun juga. Oleh karena sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, ketika Anda menjadi pemimpin, jadi leader apapun juga posisi Anda, dan Anda profesional, maka Anda wajib melakukan presentasi. Nah, saat Anda melakukan presentasi tentu tujuannya bisa macam-macam. Ada tujuannya dalam rangka mempengaruhi, membujuk, dan seperti itu ya. Atau sedang membuat laporan, presentasi kepada direksi, atau sedang mengevaluasi. Banyak hal motif dalam presentasi. Artinya Anda sedang berkomunikasi di hadapan sekelompok orang. Nah, itu ya penting ya. Jadi Anda berbicara sekelompok orang untuk diyakinkan sesuatu yang Anda miliki, itu dikomunikasikan supaya orang bisa memahami dan mengerti. Nah, itu dulu ya. Nah, berarti di sini sahabat sekalian, sebelum Anda presentasi mesti paham dulu ya, harus punya kompetensi. Kompetensi di sini adalah pertama menguasai materinya. Nih penting sahabat sekalian, penguasaan dari materi presentasinya. Entah tadi buat laporan kah, materi training kah, atau dalam rangka mau jualan kah. Nah, itu kuasai dulu materinya. Nah, yang kedua adalah Anda mengenali siapa lawan bicara Anda, siapa audiens Anda. Kenali dengan baik. Itu sungguh-sungguh dengan baik, dikenali. Makanya pentingnya ice breaking ketika Anda sebelum mulai presentasi supaya kenal, membangun kepercayaan atau ice breaking. Nah, itu ya. Nah, hal yang ketiga, kenali kepribadian mereka, kepentingan mereka juga, semua dikenali dengan baik. Jadi Anda jelas ya tujuan, supaya nanti tujuannya jelas. Nah, setelah Anda siap semuanya karena materinya, baru kemampuan Anda dalam berkomunikasi kan begitu ya. Meyakinkan di sini komunikasi seperti apa dalam rangka mempengaruhi. Dan juga ketika juga Anda berdiskusi, Anda juga syaratnya harus punya kepercayaan diri dan punya sikap tegas di sini. Dan jangan lupa Anda harus siap secara fisik juga supaya Anda jangan sampai nanti pingsan atau lemes gitu ya. Anda harus semangat, penuh percaya diri. Dan juga Anda harus punya motivasi yang kuat mengapa Anda melakukan presentasi, supaya nanti tampil dalam gairah yang luar biasa waktu Anda melakukan presentasi sekalian. Nah, itu penting, kompetensi yang dibutuhkan bagi seseorang ingin menjadi seorang presenter. Nah, kaitan sebagai trainer berarti Anda memang harus menguasai bahan materi trainingnya, karena Anda ingin meyakinkan audiens Anda, peserta Anda, supaya mereka terjadi perubahan. Perubahan apa? Pengetahuannya kah, perubahan dari skillnya kah, atau perubahan attitude-nya, perubahan-perubahan ini, sehingga akhirnya mereka setuju, siap menerima informasi dari Anda, dia melakukan perubahan dengan lebih baik dan siap melakukan tersebut. Nah, itu menjadi hal penting bagi sahabat sekalian. Nah, yang perlu juga digarisbawahi oleh sahabat sekalian adalah ketika Anda presentasi di depan audiens Anda, pemeran utama adalah Anda. Nah, pemeran utama adalah Anda ya. Jadi Anda yang menjadi dilihat oleh semua orang. Nah, makanya harus pede kan begitu, jangan merasa jadi GR gitu, akhirnya menjadi tidak pede gitu ya. Jadi Anda menjadi fokus. Lalu kemudian nanti ada alat bantu, boleh ya. Ada layar, kemudian ada laptop, ada laser pointer dan sebagainya. Itu hanya alat bantu. Tetap bintangnya di Anda. Fokusnya semua pada diri Anda. Yang lain alat bantu. Alat bantu ketika Anda yang bermasalah, jangan khawatir, jangan takut. Selama Anda pede, Anda fokus ke fokus ke Anda, tidak ada masalah. Gangguan sedikit bisa dilewati sahabat sekalian. Tetapi jangan sampai lupa, jangan sampai Anda justru fokus kepada alat bantu Anda. Makanya siapkan diri Anda dengan baik, tampil secara maksimal, karena Anda dalam rangka mempengaruhi audiens Anda supaya mampu dibeli ide Anda dan orang menjadi berubah dan seterusnya. Dan juga ingat, image Anda harus baik di sini ya, positif, bisa menghargai orang dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi hal penting bagi sahabat profesional dalam melakukan presentasi. Prinsip presentasi. Jadi Anda pertama tadi sudah jelas ya, mengenali pesertanya, dan juga si presenter harus siap juga. Lalu persiapan presentasinya dengan baik, jadi semua sudah siap dengan baik. Juga tempatnya, waktunya, topiknya, tujuannya. Inilah yang menjadi prinsip dasar yang harus dikuasai. Rahasia sukses untuk presentasi tadi ya secara prinsip. Nah, waktu Anda presentasi,
mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens Anda. Jadi bahasa Anda bisa dimengerti kan bisa sekalian ya, dengan santun dan sebagainya. Kedua, ekspresi menyenangkan secara prinsip ya. Dan tujuan presentasinya harus sesuai dan tercapai. Itu prinsip dasar dalam tujuan untuk melakukan presentasi. Lalu berikutnya, komunikasi harus efektif di sini. Berarti sistematika materinya, pesannya di sini harus jelas dari pembukaan, isi, penutup, tanya jawab dan seterusnya jelas. Lalu suara Anda, vokalnya, huruf A, I, W, O yang jelas semuanya di sahabat sekalian ya. Bahasa tubuh Anda juga menarik begitu, dari penampilan tuh menarik sekali di sini. Nah, waktu Anda ya, teknik berikutnya adalah penyampaiannya Anda. Jadi jelas ada tahapannya, yaitu dari mulai ice breaking, kemudian pembukaannya, lalu menyampaikan hal utama, lalu kesimpulannya di sini sahabat sekalian. Berikutnya adalah yang hal sukses juga adalah alat bantu. Alat bantu itu pahami fungsi-fungsinya alat bantu seperti laptop, layar, screen, kemudian laser point dan sebagainya, supaya Anda juga bisa mampu menggunakannya. Tapi ingat, tetap Anda menjadi fokus dari suatu presentasi. Nah, sahabat sekalian, itu rasa sukses bagi seorang profesional dalam melakukan presentasi. Nah, banyak hal-hal penyebab gagal namanya dalam presentasi, sahabat sekalian. Pertama, kesannya tidak menarik. Anda tidak pede, ya, tampilan Anda semuanya tidak menarik, membosankan kan begitu ya. Lalu suara Anda tidak jelas, seperti bergumam. Jelas, harusnya jelas, tegas, jelas, sehingga audiens Anda bisa mendengar dengan baik, bisa menerima dengan baik, bisa menerima pesan dengan baik. Lalu kemudian isi presentasi tidak terstruktur, jadi isinya pindah-pindah, nggak jelas, amburadul, jadi nggak ada aliran yang baik dalam isi presentasi Anda. Lalu juga tidak ada kontak mata kepada audiensnya, jadi lebih suka kemana lihat matanya, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping, kanan kiri. Jadi dia bingung karena mungkin tidak percaya diri, karena tidak bisa melihat. Makanya harus dilatih melihat audiens Anda. Bisa berani menatap sahabat sekalian, tapi bukan berarti sombong ya. Tetap menatap dengan kelembutan dan fokus di sahabat sekalian. Karena kontak mata itu bahaya banget, gagal ya. Tanpa ekspresi, tanpa ada apa emosinya itu keluar ya, menyampaikan kesannya, emosinya datar ya, udah nggak ada ekspresi kan gitu, nggak menarik jadinya ya. Tidak bisa menjawab pertanyaan, ditanya nggak bisa jawab, berarti dia tidak menguasai materinya. Jadi sahabat sekalian harus siap materi, tanya jawab. Kalaupun ada sesuatu, memang suatu saat bisa juga Anda tidak bisa menjawab ya, Anda harus jujur lalu berusaha mencari dan menjelaskan kembali. Nah, kemudian juga tidak melebatkan pesertanya, audiensnya. Jadi Anda hanya satu arah berbicara, tidak diskusi, tiada tanya jawab. Nah itu ya, peserta tidak dilibatkan dalam diskusi ini. Tidak ada antusiasmenya, tidak ada gairah dalam presentasinya. Itu membuat gagal ya. Kurangnya visualisasi, gambar-gambar menarik tidak ada ya sahabat sekalian ya waktu ada presentasi. Karena tipe manusia kan ada yang visual, auditory dan kinestetik. Itu perlu diperhatikan sahabat sekalian. Lalu penutupannya lemah, tidak ada pesan yang kuat yang harus disampaikan seorang presenter. Nah itulah kira-kira sahabat sekalian yang menyebabkan seorang presenter menjadi presenter gagal dalam melakukan presentasi. Tonton sampai selesai video ini dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Karena masih banyak video-video yang akan saya sharingkan pada Anda dan Anda bisa mengikuti video training dari saya. Dalam presentasi, komunikasi menjadi hal penting sahabat sekalian. Berarti begitu bicara komunikasi, nanti sahabat saya bisa melihat video yang lain ya tentang komunikasi. Tapi intinya dalam komunikasi ada pengirim, ada penerima, ada pesannya, ada medianya. Nah, jadi lengkap ya. Lalu waktu Anda menyampaikan pesan tersebut, pasti pesan itu ya dibungkus oleh namanya vokal. Nah, vokalnya, intonasinya, emosinya sahabat sekalian di situ. Baru dibungkus dengan namanya visualnya, bahasa tubuhnya. Nah, jadi secara prinsip sahabat sekaliannya, untuk verbal pesan itu harus kuat, jelas, mudah dimengerti. Gunakan data ya, gunakan sesuatu yang mudah divisualisasikan oleh audiens Anda, tergambar dengan jelas, terdengar dengan jelas begitu ya, dan bisa dirasakan dengan jelas waktu Anda menyampaikan pesan tersebut. Hindari ya pesan yang multi tafsir, multi persepsi. Hindari sahabat sekalian. Itu dalam verbal yang dikatakan di sini menurut Merhabian kekuatan pesan itu 7%. Ya.
Nah, hal yang kedua adalah vokal Anda. Vokal itu bagian dari emosi yang muncul, membungkus. Jadi verbalnya, pesannya dibungkus dengan vokal atau emosi di sini. Dan kekuatannya 30%. Jadi suara harus dapat didengar, jelas dan antusias di sana. Volume suara berikan kesan positif, antusiasme Anda. Suara Anda akan begitu ya, akan memainkan peran penting banget. Kecepatan berbicara tergantung situasinya ya. Hindari gangguan-gangguan. Jadi di sini akan memainkan emosi, emosi senang, sedih, takut, marah kan begitu ya. Lalu jadi emosi dua ya, positif negatif. Emosi cinta, emosi bahagia, ekspresikan. Kalau emosi lagi menceritakan ketakutan, disampaikan ketakutan apa begitu ya, diekspresikan semua. Karena dia membungkus suatu pesan yang Anda mau sampaikan. Nah, ini pesannya ya. Kemudian Anda paham di sini sekarang setelah vokalnya, maka penting juga di sini adalah visualnya. Visual sahabat sekalian ya. Jadi visual di sini adalah bungkus berikutnya, yaitu tampilan. Atau bahasa tubuh Anda waktu Anda melakukan presentasi. Terbuka tubuh Anda, jangan tutup, jangan takut sahabat sekalian ya. Jadi kalau masih takut berarti Anda kurang percaya diri. Ya latih ya, bergerak supaya Anda perlu percaya diri. Secara mungkin. Lalu ekspresi menarik, kontak mata Anda harus fokus kepada audiens Anda kan begitu ya. Posisi gerakan tangan, jangan sampai salah ya. Begitu Anda menyebutkan 5 ya 5. Jangan menyebutkan 5 2 jadi salah gitu ya. Ada 5 hal, salah, nggak boleh. Harus sesuai supaya jangan membingungkan. Nah, itu posisi kaki, PD-nya tegap, mantap begitu ya. Supaya Anda bisa jelas mampu mengaruhi audiens Anda. Hindari kebiasaan negatif. Bahasa tubuh, misalnya tiba-tiba garuk-garuk, pegang celana di sini ya, pegang apa segala macam. Jadi hindari gerakan-gerakan tubuh yang bisa memancing fokus dari peserta. Nah, di mana letak tangan bahasa tubuh ini? Di depan, bergerak seperti sahabat sekalian, tapi juga jangan terlalu besar banget begitu ya. Seperti ini saja supaya keluar ekspresi di sini, keluar suara Anda ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jangan diam semua, jadi berbicara seperti ini agak membosankan juga gitu ya. Nanti kesannya arogan. Jadi Anda harus siap tangannya seperti sahabat sekalian. Hati-hati dengan bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh Anda menguasai 55%. Jadi penting sekali bahasa tubuh Anda. Bahkan Anda pun tidak berbicara, cuma menunjuk selama kesedihan atau sedang gembira. Orang sudah mengerti, sedang dia bergembira. Jadi hati dengan bahasa tubuh Anda. Pertama, tampilkan posisi tubuh Anda harus benar-benar Anda nyaman waktu Anda melakukan presentasi. Jadi bisa dilihat semua orang dari semua sudut, bisa dilihat ya, oleh tergantung audiens Anda di sini dapat dilihat. Lalu nyaman untuk ya catatan Anda. Kalau Anda menggunakan flip chart waktu menulis harus siap. Jadi tidak boleh menutupi flip chart gitu ya. Jadi siap, nyaman menulisnya di whiteboard atau flip chart begitu ya. Nyaman untuk mengendalikan alat bantu Anda waktu Anda menggunakan laser pointer juga harus siap di sini. Dan juga nyaman untuk mikrofon Anda. Jangan sampai Anda salah menggunakan atau memegang mikrofon Anda. Begitu di depan megang ya sudah, fokus mikrofon Anda, jangan sampai Anda berbicara ini mikrofon di sebelah sini kan begitu ya. Siap bahasa tubuh Anda. Kemudian juga bagaimana meletakkan tangan Anda. Tadi sudah saya jelaskan ya, tangan itu tidak boleh di kantong, hindari di kantong seperti ini karena ada kesan Anda arogan dan sebagainya, atau ditaruh ke belakang atau pegang-pegang yang lain-lain gitu ya. Udah di depan saja. Kalau Anda sedang takut, udah pegang seperti ini, fokus. Jangan megang benda-benda lain kecuali Anda melakukan presentasi menggunakan suatu alat ya, boleh dipakai sekali-sekali. Jadi buat santai di samping, atur dengan baik, hindari memasukkan kedua tangan dan sebagainya ya. Ini menjadi tantangan sahabat sekalian dalam menggunakan bahasa tubuh Anda. Kontak mata Anda pun tadi ya, saya ulangi bahwa harus benar-benar mampu melihat mata para audiens Anda. Nah, kalau Anda masih belum percaya diri melihat mata dari peserta Anda, ya bisa melihatlah di atasnya, di rambutnya atau ke dahinya. Baru nanti Anda berani melihat matanya. Itu bertahap, boleh dilatih ya. Lalu juga waktu Anda melihat juga seperti hubungan baik begitu ya, antara bicara dengan peserta, menarik begitu, dekat, kayaknya ingin mau menyampaikan satu pesan dengan baik. Nah, itu kontak ya. Lalu terjadi umpan balik waktu melihat. Nah, kemudian juga bahasa tubuh kita juga hati-hati menggerakkan gerakan tubuh yang tidak penting begitu ya, atau memainkan spidol atau alat tulis atau tongkat penunjuk atau kacamata Anda. Ya, jangan main seperti ini ya. Lalu juga menghindari masukkan tangan ke dalam saku Anda, hindari tersebut ya. Mengulang-ulang gerakan-gerakan yang tidak artinya ya, pegang gerakan rambut, pegang rambut seterusnya. Lalu berjalan ke sana sini sampai Anda kehilangan kontak dari peserta, bingung di mana presenternya. Jadi fokus saja karena ini Anda ingin berkomunikasi. Nah, jadi bahasa tubuh itu 50% mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas dari suatu komunikasi dalam presentasi. Nah, ingat sahabat sekalian, waktu Anda presentasi kan tadi ada
pengirim, ada penerima, ada sebagai presenter. Di sini ada peserta. Nah, ini harus ada feedback. Feedbacknya apa? Dia memahami, dia mengerti, akhirnya mau. Ya kalau tujuannya waktu presentasi, waktu Anda menjual, dia tertarik untuk membeli, sahabat sekalian. Setelah Anda memahami cara Anda berkomunikasi kepada peserta Anda, sudah disiapkan dengan baik, baik pesannya, lalu vokalnya, kemudian bahasa tubuh Anda yang Anda gunakan, tentu sudah latihan dulu, sahabat sekalian ya. Baru Anda kemudian memasuki, yaitu sistematika waktu Anda melakukan presentasi. Nah, tentu sistematikanya itu biasanya ada 4 tahap ya dalam presentasi. Pertama, building rapport. Nah, di sini membangun suasana tadi positif untuk ice breaking, menyenangkan, membangun suasana basa-basi ya, hospitality, keramah tamahan supaya Anda cair, bisa diterima oleh audiens Anda. Bersalaman, kenalan dulu ya. Kalau punya kesempatan, lakukan itu, sahabat sekalian, supaya Anda merasa nyaman untuk melakukan presentasi Anda sebelum ada di depan nanti presentasi. Itu pertama ya, building rapport, bangun kesamaan. Hal yang kedua, nah mulai opening, pembukaan presentasi. Nah, ini penting ya, sahabat sekalian, menyampaikan isi. Ya, apa yang melatar belakangi Anda melakukan presentasi, tujuan, manfaat, topiknya apa saja, jelas ya. Itu benar-benar ya cara teknik dalam pembukaan supaya punya daya tarik. Kenapa Anda mau mendengar, bersedia mendengar, menyaksikan, melihat presentasi saya. Nah, jelaskan kepada audiens Anda di sini supaya mereka tertarik dan mau mendengar dan bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi Anda, sahabat sekalian. Jadi jelaskan di awal ya tujuannya, topiknya, manfaatnya, kenapa harus mendengar, apa keuntungan buat dia, kenapa harus mendengar, sekalian. Lalu rencana dari pembahasan yang Anda mau sampaikan, rencananya ya, jadi berapa lama waktunya disampaikan juga supaya mereka sudah siap untuk melakukan mendengar presentasi Anda. Nah, sudah jelas di sini, sudah tadi lengkap semuanya, isinya semua lengkap, baru Anda masuk pada namanya the body-nya, isinya dari pesan presentasi yang utama yang Anda mau sampaikan, Anda tekankan kepada audiens Anda di sini ya, menyampaikan isi pokok materinya. Nah, di sini kalau dengan tujuan Anda tadi ya, apakah Anda memberikan laporan, meyakinkan, menguji, atau Anda sedang mau membujuk atau mempengaruhi audiens Anda. Dari sinilah kekuatan. Kalau dia marketing kan berarti kan unsur produknya, manfaatnya, kami profil, wah lengkap isinya. Supaya orang tertarik, mengapa memilih saya, mengapa Anda mendengar saya, kenapa harus menggunakan produk saya, dan seterusnya. Nah, ini isinya. Nah, ini sahabat sekalian di sini ya. Nah, kemudian jangan lupa, sudah cari bodinya lengkap, lalu harus siap namanya nanti di body sini ada tanya jawab. Ada tanya jawab ya dengan para peserta. Nah, di sini kesiapan menghadapi tanya jawab waktu di body di sini. Pasti terjadi diskusi-diskusi. Nah, setelah lengkap semuanya, baru Anda tahapan terakhir yaitu closing. Closing ini Anda bisa menyimpulkan, membuat komitmen kepada peserta. Tergantung tadi ya, kenapa Anda presentasinya, menyimpulkan. Kalau Anda jualan tergantung ya. Jadi Bapak mau beli kapan kami akan deliver produknya, kan begitu ya, atau kapan kami ingin kirim produknya kepada Anda. Atau komitmen untuk perubahan perilaku, kan begitu ya. Nah, harus jelas langkah-langkahnya. Barulah di situ presentasi itu sistematikanya Anda lengkap bahwa presentasi Anda sudah jelas dari awal, ya openingnya jelas, manfaatnya, terakhir dijawab dengan suatu kesimpulan, kesepakatan, dan bentuknya bisa bermacam-macam, sahabat sekalian. Nah, ini menjadi hal penting bagi setiap profesional dalam melakukan presentasi yang efektif. Sahabat profesional, sekarang Anda telah memahami teknik-teknik presentasi. Dan khususnya saat ini waktu Anda konteksnya itu memberikan training of trainer kepada audiens Anda. Nah, tentu di sini sudah siap materinya semua, sampaikan dengan jelas, ada tanya jawab. Nah, disinilah Anda melakukan hal yang baik. Lalu jangan lupa langsung berikutnya adalah melakukan evaluasi dari hasil training Anda waktu Anda menyampaikan suatu materi training. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan Anda lebih sukses menjadi seorang trainer. God bless you.